Nah, ini ada contoh. Ini contoh penelitian gigi ini. Oke. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya ada judul penelitian, ya, apa rumusan masalahnya? Apa hipotesisnya? Apa tujuan penelitiannya? Ya kan? Nah, baru Anda menetapkan apa namanya waktu dan ada populasinya siapa. Ya, lalu ada berapa besar sampel, kalau sebagian maka harus diperlukan teknik sampling. Kalau semuanya itu, nah baru ada pengumpulan data, ada itu. Nah, Anda sudah punya variabel, lalu bagaimana ngukurnya, lalu punya data kan? Ya, udahlah balik lagi ke seri gini. Nah, Anda sekarang punya data. Jadi sudah menentukan populasi, apanya yang mau diukur itu variabel, ya kan? Nah, dari hasil mengukur variabel itu diperoleh data. Data itu ada jenis data. Ya, ada data primer, ada data sekunder. Nanti dijelaskan secara detail ya. Lalu data punya skala ukur. Ada data nominal, data apa namanya lagi? Ordinal, interval, rasio. Ya, sini ada kali ya. Data punya skala ukur. Ya. Jadi ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Nah, yang ini itu disebut dengan data kategorik. Mana nulisnya? Ya, yang ini disebut data numerik. Ya, di SPSS antara interval dan rasio ini itu disebut skill ya. Ntar, mesti ada yang ditulis-tulis. Siang, kuliah. Nah, baru. Oh. Kursornya. Oh. Ya, jadi ini disebut, kategorik. Yang ini disebut data numerik. Ya, dalam statistik, dalam SPSS ini disebut skill nanti. Ya, enggak bagus anunya, geser-geser gitu. Ya, sudah. Ya.
Apalagi data ini punya apa lagi? Terus data juga punya ukuran statistik. Ya, ada ukuran pemusatan, ada ukuran sebaran. Nah, data juga nanti ada penyajian data. Nah, inilah yang disebut dengan analisis deskriptif. Ada analisis inferensial. Ya, jadi kita akan bicara data ini ya. Ya. Nah, jadi data itu punya data kategorik, yaitu data nominal dan ordinal. Contoh data nominal itu pria, wanita. Pria dikasih kode 1, wanita dikasih kode 2. 1 dan 2 ini hanya sebagai pembeda. Tidak berarti yang 2 ini lebih tinggi dari 1. Ya, jadi ini boleh ditukar. 1 wanita, 2 pria, boleh. Ya, karena ini hanya sebagai pembeda. Nah, kalau data ordinal contohnya 1 SD, 2 SMP, 3 SLA, 4 perguruan tinggi. Yang 2 ini grade-nya lebih tinggi dari 1. Ya, 3 lebih. Tapi tidak berlaku hukum aritmatika. Artinya 2 ini, 4 ini tidak berarti 2 kali 2. Ya, nggak berlaku itu. Ya, orang yang berpendidikan perguruan tinggi tidak berarti kemampuannya adalah 2 kali SLP. Nggak bisa itu. Ya, jadi ini tidak berlaku nih. Ya, itu. Jadi ini hanya sebagai grade bahwa yang 2 lebih tinggi dari 1, yang 3 lebih tinggi dari itu. Lalu ada data numerik. Dalam SPSS disebut skill, yaitu data interval dan data rasio. Data interval itu misalnya suhu udara 0 derajat Celcius dengan 0 derajat Fahrenheit, 0 dengan 0 itu tidak sama kan? Ya, itu. Adakah orang berat badan lahirnya sama dengan 0 gram? Tidak mungkin juga dah, itu ya. Nah, itu ada rasio. Kalau rasio itu yang nolnya mutlak. Jadi kalau misalnya saya punya anak 2, ada orang lain punya anak 4, jumlah anak orang itu 2 kali lipat dari jumlah anak saya, itu boleh kan, itu yang interval ya. Berat badan saya 80, berat badan Anda 40, berat badan saya 2 kali berat badan Anda. Itu yang data rasio. Ya, tapi dalam analisis nanti antara interval dengan rasio ini kadang-kadang tidak dibedakan. Ya, ini yang disebut dengan numerik. Ya. Nah, yang ordinal dengan interval ordinal dengan nominal ini kadang-kadang sifat ordinalnya itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku sifat ordinalnya. Nah, contohnya misalnya hubungan antara obesitas. Jadi obesitas itu ini mana ini? Mana nulisnya? Oh, nggak bisa. Ini kan bisa ditulis nggak ya? Draw. Nah, bisa. Jadi hubungan antara obesitas non-obes, obes gitu ya. Nah, ini penyakit jantung, iya, tidak. Obesitas ini skalanya interval atau nominal? Apa namanya? Ordinal apa nominal? Obes itu kan kalau IPK-nya di atas 25 obes, kurang dari 25 non-obes, misalnya gitu kan. Jadi ini sepertinya kan ordinal kan? Ya, sementara kejadian penyakit jantung 1 iya, 2 tidak misalnya. Ya, jadi ini kan nominal kan? Boleh dibalik. Ya, ini ya jadi gitu. Atau ini usia, misalnya ini usianya kurang dari 40, ini lebih besar dari 40. Ini kan ordinal. Nah, kalau kita ingin melihat hubungan ini dengan ini, kadang-kadang sifat ordinalnya itu tidak berlaku. Jadi ini dianggap sebagai data nominal. Ya, jadi nanti hati-hati pada waktu menuliskan di definisi operasional variabel. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Itu apakah data itu ordinal atau data itu nominal ya.
Tuh. Kemudian apa lagi di sini? Nah, ini sudah penyajian data ini. Kalau data kategorik itu kan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kan? Betul nggak? Sudah kebayang belum? Anda punya SPSS belum? Belum ya? Jadi gini ya, sebentar. Ini karena belum tahu, jadi dimulai dari awal. Ada data nggak di sini? Nah, ini ada data. Ya, nah, kita ambil data ini saja. Ini gambaran nanti ngolah datanya ya. Hmm. Lamanya. Jadi sudah mulai harus simpan apa namanya? Install SPSS ya. Nah, ini ada data. No, datanya ABCD begitu. Gantilah kalau gitu, jangan yang ini datanya. Datanya jangan yang ini. Apa ya? Hmm. Nah, ini ada data ini. Inilah SPSS ya. SPSS kan sama dengan Excel tuh. Ini kan, ya, ini kan data di Excel kan. Cuman ini kan kita tidak tahu itu apa. Nah, ini definisi. Nah, ini ada data itu. Ya, ada data jenis kelamin, ada pendidikan, ada usia, ini data. Jadi kalau kita ingin tahu berapa pria, berapa wanita, kan tinggal analyze, deskriptif, frekuensi, ya. Lalu di sini ada data jenis kelamin, oke. Nah, inilah data berapa pria, berapa wanita. Ya, pria sekian, wanita sekian. Nah, ini data ini. Jadi ini nanti penyajian data. Data kategorik disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau data numerik disajikan di dalam bentuk tabel ini. Nah, kita ingin apa namanya tentang yang di sini nih ukuran statistik tadi ya. Mana tadi? Nih. Ya, data mengenai ukuran statistik apa tadi jenisnya sudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke ukuran statistik. Nah, jadi ukuran statistik itu kan ada rata-rata, ada 95 confident interval, ada median. Nah, ini apa ini? Anda sudah kenal? Kenal belum ini? Belum ya? Tahu sudah, tapi sudah terlampau lama kan itu ya? Mungkin SMA kan gitu. Nah, jadi kita harus tahu apa itu rata-rata. Rata-rata ini itu bisa menggambarkan sekelompok dari data itu. Jadi data rata-rata itu bisa nilai tengah. Nah, persoalannya gini ya. Ini ada dah. Hmm, mana nulis? Nah, ini ada 250 orang nih. Berapa Anda? 250 orang. Kalau dihitung berapa rata-ratanya? Rata-rata tinggi badannya. Hmm. Nah, kadang-kadang kan kita tidak menghitung semua 250 kan. Yang kita hitung adalah sampel. Ini populasi Anda 250. Diambil sampel sebanyak 50 orang. Ketemu rata-ratanya sama dengan 160 cm. Nah, apa itu rata-rata? Rata-rata itu gambaran dari kondisi yang 250 ini kan? Ya, harapannya kalau dari 50 ini dihitung rata-rata tinggi badannya 160, rata-rata kalau dari dihitung semua 250 juga tidak jauh dari 160. Pengennya begitu kan? Nah, jadi rata-rata ini gambaran dari seluruh data dalam populasi itu.
Tapi apakah ini betul bisa menggambarkan kondisi yang 250 ini? Belum tentu. Ya kan? Contohnya misalnya orang Palembang gajinya berapa? Paling rendah 1 juta. Paling tinggi misalnya 10 juta. Rata-ratanya 3 juta. Yang 10 juta ini diganti orangnya dengan yang gajinya 100 juta per bulan. Maka rata-ratanya berubah nggak? Berubah kan? Nah, berubah menjadi berapa? Meningkat menjadi 5 juta. Kira-kira yang 5 juta ini menggambarkan semuanya tidak? Belum tentu. Karena rata-rata itu dipengaruhi oleh angka yang ekstrim. Ya, jadi hati-hati, angka ini rata-rata ini belum. Nah, angka rata-rata ini disebut juga dengan nilai tengah di dalam beberapa buku tuh. Artinya rata-rata ini menggambarkan ini, tapi belum tentu dia akan menggambarkan ini. Ya, nah, contohnya ini. Apakah rata-rata gula darah 135 ini menggambarkan populasinya yang 250 orang itu? Kita lihat dulu kan. Nah, ternyata ini apa namanya mediannya itu 112. Jadi kalau kita di kiri gambar paling rendah berapa ini? 82. Kita gambar di sini. Ya, 82. Paling tinggi 699. Rata-ratanya 135. Apakah 135 itu menggambarkan semua ini? Nah, kita lihat dulu. Ini medianya 112, berarti medianya jauh di sini. Ya. Kemudian ini ada 5% treatment. Artinya kalau 5% dipotong di sini, 5% dipotong di sini, dihitung lagi rata-ratanya, ketemulah 112. Ini indikasi bahwa rata-rata yang 135 ini overestimate. Ya, tidak menggambarkan kondisi yang 250 ini. Jadi kalau ditanya berapa rata-rata gula darahnya? 135. Ya, tapi 135 itu tidak menggambarkan ini. Tuh, ya. Bandingkan dengan yang ini. Jadi maksud saya hati-hati dalam rata-rata dia. Dari 250 orang itu rata-rata usianya 50. Ya, jadi ini 50 rata-ratanya. Paling rendah berapa? 22. Paling tinggi berapa? 80. Rata-ratanya 50. Dipotong 5% di sini, dipotong 5% di sini, masih terdapat 50 juga. Berarti ini kemungkinan yang 50 itu memang menggambarkan kondisi seluruhnya kan? Ya, jadi hati-hati dalam apa namanya menganalisis tentang rata-rata itu. Ya. Nah, kalau seperti itu, ya kapan pertanyaannya rata-rata itu akan menggambarkan kondisi dari seluruh datanya dalam populasi kalau datanya berdistribusi normal. Ya, jadi ini akan cepat saja atau nanti akan ketemu lagi di blok 20 berapa? 27 atau 8 blok IKM. Ya, bulan-bulan depan lah nanti ya. Nah, datanya berdistribusi normal. Kalau ini datanya berdistribusi normal, mana tadi? Nah, kursornya mana ya? Ya, kalau ini berdistribusi normal, maka rata-rata itu akan menggambarkan kondisi yang itu. Ini, nah, itu ya. Jadi itu makna dari rata-rata. Ya, rata-rata juga dihitung oleh apa namanya mean estimator, dihitung oleh Hubers, oleh ini, oleh ini, oleh ini. Nah, ini katanya rata-ratanya 114, 110, jadi bukan 135 tuh. Jadi rata-rata yang menggambarkan kondisi seluruhnya sebetulnya ini antara 110 sampai itu. Ya, gampang caranya itu kan. Jadi ini ya, demo aja ya. Demo aja ya, analyze, deskriptif, explore, ya. Lalu di sini ada apa tadi gula darah ya, gula darah, tuh ya. Terus di sini ada plot, normality, histogram, apa tadi itu mean estimator, statistik,
Mana min estimatornya? Sudah. Oke. Option. Nah, oh ya, nah ini ada min estimator. Oke. Tuh, yang tadi tuh ini kan, yang M estimator ini kan. Nah, jadi ini mana tadi? Gampang toh mendapatkan ini itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat gambarnya ya, di sini nih tuh ya, ini. Nah ini banyak ekstrim di atas nih ya, yang menyebabkan data 135 itu tidak menggambarkan kondisi seluruhnya itu ya. Sementara kalau usia explore ini saya ganti dengan usia. Nah, kita lihat tuh tidak ada yang ekstrim. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat data yang ini ya, hati-hati dalam menganalisis rata-rata itu. Rata-rata itu akan menggambarkan kondisi semuanya kalau datanya berdistribusi normal. Jadi Anda nanti harus belajar distribusi data. Kita ketemu di blok 28 ya. Nah, yang ini tidak normal, kayaknya yang ini normal. Bagaimana nanti menguji normalitas sebaran data ya? Itu sudah ya. Nah, ada lagi 95% confident interval. Yang ini nih, 90% confident interval. Data yang ini nih. Ya. Jadi yang ini nih, ini nih. Ya. Ini diperoleh dari rumus yang ini. Ya. Nah, Anda ini rata-rata populasi. Ya, ini rata-rata sampel. Jadi kalau ini populasi, diambil sampel, rata-rata populasi itu mu, rata-rata sampelnya X bar. Ini apa ini? Kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti rata-rata sampel akan rata-rata sama dengan rata-rata populasi kan? Ya. Nah, syaratnya apa? 0. Jadi katanya tadi ini 160. Berapa yang ini rata-ratanya kita tidak tahu. Ya. Nah, berapa persen Anda percaya kalau diukur semua rata-ratanya ini sama dengan 160? Ayo, berapa persen? Nah, misalnya kata Hana 30%. Nah, berapa persen rata-ratanya antara 155 sampai 165? Naik menjadi 50%. Berapa persen rata-ratanya antara 150 sampai 170? Naik menjadi 90. Statistik sudah menetapkan resiko salah untuk menduga rata-rata dalam populasi ini berdasarkan data sampel. Jadi kalau dari sampelnya 160, berapa rata-rata dalam populasinya ini? Dengan resiko salah 5%, rata-ratanya itu berkisar di sini. Ya, berapa hasilnya rata-ratanya itu berkisar ini? Nih. Nah, ya, tuh gitu. Ini diperoleh dari rumus ini. Ya. Bagaimana kalau ini sama dengan 0? Kapan ini sama dengan 0? Ini sama dengan 0 kalau n-nya ini besar. Di sini jumlahnya n, di sini n besar. Kapan ini sangat besar? Kalau n sama dengan n. Apa ini dicari? Kalau ini total sampling. Jadi kalau ini dilakukan total sampling, seluruh unit yang ada dalam populasi ini diambil, maka rata-rata dalam populasi sama dengan rata-rata dalam sampel. Jadi inilah yang disebut dengan margin of error. Pernah Anda menghitung besar sampel? Hana sudah jadi proposalnya? Belum, Pak. Belum. Sudah menghitung besar sampel? Kemarin sudah coba-coba. Coba-coba, banyak rumusnya ya. Nah, jadi salah satu rumus itu kan ada N sama dengan Z, misalnya begitu ya. P apa 1 min P misalnya gitu kan dibagi D kuadrat kan.
Nah, ini margin of error-nya berapa? Boleh 5%, boleh 10%, boleh berapa persen. Nah, kalau Anda mau mengambil margin of error-nya 0, maka harus dilakukan total sampling. Ya, nah, kalau sudah total sampling, Anda nggak perlu ngitung rumus lagi. Ini sama dengan 0. Ya. Jadi, tidak ada resiko kesalahan dari pengambilan sampel. Artinya apa? Makin besar sampel, makin baik. Jadi Anda harus tahu populasinya. Siapa, di mana, kapan, berapa perkiraan jumlahnya. Nah, itu akan menentukan berapa besar sampel. Nah, sampelnya sudah ditentukan, ukur variabelnya, diperoleh data. Ya, nah ini sudah semuanya dijelaskan gitu ya. Ya, nah Anda sudah punya data ini. Sekarang ada analisis. Data itu mau dianalisis ya. Nah, yang ini nanti dijelaskan di blog ya. Ini soal ini tentang distribusi normal kan. Ini mau dijelaskan di blog. Ini soal distribusi normal. Yang tadi dicari itu ya. Oke, ada tabel distribusi normal dan seterusnya. Ini nanti dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis deskriptif. Ya, ini analisis deskriptif. Jadi kalau Anda ini punya populasi, lalu diambil sampel, nah Anda menganalisis data sampel ini. Nah, jadi kalau Anda menganalisis data sampel, analisisnya itu adalah analisis deskriptif. Ya, tidak dilakukan generalisasi ke populasi. Jadi misalnya judulnya itu hubungan X dengan Y. Lalu Anda mengambil sampel ini. Nah, oh variabelnya X apa? Obesitas, berarti yang obes berapa orang, yang non-obes berapa orang. Oh, pengen tahu obes dan non-obes, obesitas diukur dari berat badan, tinggi badan. Oh, berarti Anda akan menghitung rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan. Berdasarkan berat badan, tinggi badan dihitung dengan namanya IMT. IMT rumusnya ada, dihitung, ketemu. Ya kan? Lalu IMT-nya ini dibagi dua. Oh, ini yang non-obes, ini yang obes. Ketemulah yang obes berapa, yang non-obes berapa. Kan gitu ya? Ah, sudah. Ya, ini kan hanya berdasarkan sampel. Ya. Oh, lalu dari yang sampel ini hitung gula darahnya. Oh, gula darahnya. Gula darahnya oh ini. Oh, berapa yang di bawah 200? Oh, ada sekian. Yang di atas 200 ada sekian. Oh, lalu dihubungkan antara obes. Jadi ini non-obes, ini obes, ini DM, ini non-DM. Nah, dihubungkan. Hubungan antara ini dengan ini. Berapa angkanya dimasukkan ke sini. Nah, kalau sekedar mencantumkan berapa yang ini, ada kecenderungan enggak yang obes ini, apa yang DM ini banyak yang obes apa non obes? Kalau hanya bicara begitu, maka itu hanya deskriptif. Tapi kalau sudah bicara apakah obesitas ini berpengaruh terhadap kejadian DM, itu sudah bukan deskriptif, itu sudah analitik. Ada uji hipotesis ya. Nah, jadi ini prinsipnya analisis deskriptif hanya untuk penyajian data. Tapi penyajian data itu bisa satu variabel, bisa banyak variabel. Coba yang Anda tulis itu pasti menulisnya analisis univariat, bivariat, betul tidak? Ya, univariat itu yang deskriptif, bivariatnya yang analitik, betul tidak? Ayo, betul lah. Sudah ditulis belum? Nah, jadi ini saya tulis di sini ya. Di mana kita nulis? Nah, di sini boleh. Insert. Mana nih? Home. Nah, new slide. Oke. Inilah yang Anda tulis dalam proposal. Analisis data. Nah, kita tulis di sini ya. Ini ya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan
inferensial atau analitik. Itu. Yang Anda tulis, pasti nulisnya biasanya analisis univariat dan divariat kan? Nah, ini lebih tepat ya. Jadi analisis deskriptif ya dilakukan untuk memberikan atau mengetahui ya, untuk mengetahui gambaran 110. Ya, subjek penelitian ya, ya. Analisis minta tolong siapa? Diantar istri Melayu. Sama Mbak Anu, dia jam 10. Ya sudah, nanti diantar lah ya. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran subjek penelitian berdasarkan ya kan variabel penelitian. Tuh. Ya. Nah, jadi kan variabel penelitiannya apa? Ya, ada tadi obesitas, ada kejadian DM, ada jenis kelamin, ada usia dan seterusnya kan. Nah, jadi ini penyajian data ya. Ini data bukan ini. Fernando, ini data bukan? Iya, Pak. Data apa? Ini bukan data, karena tidak menjelaskan apa-apa. Jadi ini angka saja kan? Ya, ini bukan data. Kalau data harus menjelaskan sesuatu. Nah, ini data bukan. Ini data. Data apa? Data nilai ujian biostat. Ya, tapi apakah penyajiannya seperti ini? Enggak, toh? Nah, kalau penyajiannya seperti ini, berapa orang yang dapat nilai 80? Nah, ngitung dulu. Ya. Nah, apa sih tujuannya Anda membuat tabel? Supaya kita bisa menjelaskan hasil penelitian itu secara baik, kan? Mudah dimengerti oleh pembacanya. Nah, kalau menyajikannya seperti ini kan raco. Mana yang lebih baik? Ini apa ini? Nah, ini tidak berurutan, ini data mentah betul. Nah, kalau ini sudah diurutkan, ini lebih baik. Tapi penyajiannya seperti ini. Tidak juga kan? Tidak efisien. Mau seperti ini? Enggak juga. Ini namanya distribusi frekuensi nilai tunggal. Oh, ada satu orang nilainya 35, ada dua orang nilainya 60, ada 4 orang nilainya 80, dan seterusnya. Ini kan nggak bagus juga kan? Nah, tapi kan ada nulisnya kan begini nanti data distribusi frekuensi. Betul nggak? Ya. Nah, ada banyak tabel distribusi frekuensi. Kenapa nilai itu dikategorikannya seperti ini? Kenapa nilai itu dikategorikannya seperti ini? Kenapa nilai dikategorinya seperti ini? Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, harus ada dasar teorinya. Dari data numerik ini dikategorikan seperti ini. Hah? Oh. Jadi misalnya ini ada data gula darah. Ya, gula darah paling rendah sekian, paling tinggi sekian. Nah, kita ingin mau kategorikan. Mau menjadi berapa kategori? Iya. Berapa klasifikasi? Kalau 2 klasifikasi, oh ini non-DM misalnya kan, ini DM. Secara teori ini batasnya adalah 200. Usia melahirkan beresiko. Berarti ini kurang dari 20, ini 20 sampai 35, ini lebih dari 35. Inilah yang beresiko ya. Ini tidak. Jadi ada dasar teorinya untuk membuat dari data numerik menjadi data kategori. Tidak sembarangan. Apa? Kalau tidak ada teorinya gimana? Penelitian terdahulu. Supaya penelitian kita bisa dibandingkan dengan penelitian orang. Kalau tidak ada lagi kebiasaan, ini kan kebiasaan ini. Kalau usia kan kebiasaannya begini. Ya, misalnya dari 20, 24, 25, 29, 30, 34, ini kebiasaan. Boleh. Ya, atau ukuran statistik dibagi 2. Oh, ini di bawah rata-rata, di atas rata-rata. Nah, Mbak mau 2, mau 3, misalnya begitu, tidak ada teorinya. Oh, ini berarti kuartil 33, ini apa namanya? Persentil 33, ini persentil 66, misalnya begitu. Ya, jadi harus punya dasar ya membuat kategori. Nah, jadi
ini dari numerik dijadikan kategorik. Ya, penyajian data kategorik tabel distribusi frekuensi. Ya seperti ini kan tabel distribusi frekuensi mana tadi? Nah, ini kan distribusi frekuensi kan, tabelnya begini ya. Oke, nah bagaimana kalau apa namanya yang numerik? Numerik itu ukuran statistiknya kan banyak tadi, tapi yang sering dipakai adalah median, simpangan baku, minimum, maksimum. Ya, nah tadi ini tuh kalau datanya normal, ya berdistribusi normal, yang disajikan adalah rata-rata plus simpangan baku. Kalau sebarannya tidak normal, yang disajikan median, minimum, maksimum. Ini yang umum di jurnal. Kenapa kalau normal itu disajikannya simpangan rata-rata plus minus simpangan baku? Ini penjelasannya. Sebab kalau datanya berdistribusi normal, itu sebaran datanya seperti ini. Jadi sekitar 68% berada di sini. Ya, sekitar 95% berada di sini. Hampir 100% berada di sini. Tuh. Nah, tapi kalau datanya tidak normal, orang di jurnal sering menyebutkannya dalam median, minimum, maksimum yang disajikan. Tapi boleh nggak Anda menyajikan seperti ini dalam skripsi? Boleh. Ini soal selera. Ya, itu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan antara pendidikan dengan kejadian berat badan lahir. Ini ada 41 orang yang pendidikannya SD, ada yang berat badan badinya yang BBL, iya. Ya, jadi BBL SD 41. Coba, yang mana yang resikonya akan melahirkan berat badan rendah? SD, SMP, atau SLA? Siapa lagi nih yang ada di sini nih? Saya bagaimana cara ngelihat di sini? Nah, ada di sini. Ada Nabila. Nabila, dengar? Tidak dengar Nabila. Winnie dengar? Ayo buka suaranya, buka. Ya. Oh, dibuka itunya, mute-nya. Dengar, Pak. Winnie. Yang mana yang resikonya lebih tinggi? Yang BBL, yang SD atau yang SMP? Ini yang lahir dengan berat badan rendah. Kalau ibunya SD 41, SMP 54, SLA 105. Mana yang resikonya tinggi akan melahirkan BBR? Yang SD, SMP, SMA? Payo. Alivia? Nah, kalau diem semua nanti saya diem juga nih. Yang SD, Pak. SD berapa? 41 orang. Yang SMP 54 orang. Apakah 54 itu lebih besar dari 41? Ini dengan siapa ini? Alifah? Pada bisu semua, ganti lah. Dilihat dari yang jumlah totalnya. Siapa yang ngomong? Aku suka yang ini nih. Kamu udah kasih nilai yang besar. Siapa dengan? Dengan siapa ini? Tadi ngomong siapa tadi? Halo? Yoris, Pak. Siapa tadi? Yoris, Pak. Yoris. Yoris. Alhamdulillah. Yoris, coba Yoris. Ini Roy Yoris ya. Ini kan ibunya berpendidikan SD, melahirkan bayi rendah itu 41 orang. Ini 54. Jadi yang berisiko tinggi untuk melahirkan BBLR yang mana? SD, Pak. SD kan lebih kecil dari ini. Tapi dilihat dari jumlah sampel per pendidikannya. Itu yang cocok itu, betul sekali. Kalau yang ini tidak bisa dibandingkan ini. Ya, Riz ya? Tidak bisa. 41 itu belum, 54 belum tentu lebih tinggi dari 41. Kenapa? Karena jumlahnya ini beda. Kalau kita mau membandingkan ini, jumlahnya harus disamakan dulu. Ya, disamakan dari 100, jadi harus ada persen di itu. Jadi ini dibuat persen. Jadi itu tuh, ternyata kalau kita melihat yang di atas kan keliru.
seolah-olah makin tinggi pendidikan, makin besar resikonya akan melahirkan BBLR. Salah dong kesimpulannya? Jadi yang benar ini. Jadi ini dibuat jumlah yang sama, 100%, 100%, 100%. Jadi ini 21%. Tapi biasanya Anda menulisnya di sini 41 kurung, begitu ya. Di sini 54 kurung, begitu kan? Ini 105 kurung, dan seterusnya. Terserah, itu soal selera. Tapi yang Anda baca kan yang cuman yang persennya ini kan? Kalau Anda melihat ini, Yoris, berarti ini makin tinggi tingkat pendidikan, resikonya akan makin rendah, akan melahirkan BBLR tuh. Ya, jangan keliru. Nah, soal penulisan, yang ini kan tidak dibaca. Ya, biasanya Anda menjelaskan di sini ditulis semua angka yang ada di sini Anda jelaskan dalam menuliskan deskripsinya. Biasanya begitu. Boleh enggak? Boleh. Enak. Yoris, skripsinya jadi tebel kan? Iya. Nah, itu namanya penjelasan secara angka. Ya. Nah, yang lebih baik penjelasan secara makna yang ditulis deskripsinya tuh. Anda ini menyajikan tabel ini mau ngomong apa sih? Mau ngomong yang mana kecenderungannya atau resikonya yang apa yang ini nih? Yang melahirkan BBRR ini yang SD. Nah, jadi ini ngomongnya ada kecenderungan makin tinggi tingkat pendidikan, makin rendah resiko akan melahirkan BBLR. Itu kalimat pembukanya di paragraf baru diomong. Yang SD 21, yang SMP 15, yang SMA 10. Itu namanya penjelasan berdasarkan makna. Jadi nulisnya singkat. Nah, kalau Anda hanya mengatakan ini ada kecenderungan tidak dilakukan, apakah ini bedanya signifikan apa tidak? Kalau Anda ingin melakukan pembedaannya ini signifikan apa tidak, maka sudah analitik, dilakukan uji hipotesis. Tapi kalau Anda hanya menjelaskan ada kecenderungan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, makin rendah resikonya akan melahirkan BBLR. Sebutkan datanya, SD sekian. Nah, kalau Anda cuma ngomong itu tuh deskriptif namanya. Anda tidak melakukan generalisasi ke populasi. Jadi deskriptif itu bisa univariat yang tadi distribusi frekuensi, ini sudah bivariat toh? Deskriptif 2 variabel tuh. Jadi deskriptif bisa 1 variabel, bisa 2 variabel, bisa dan seterusnya. Kalau Anda menuliskannya analisis dilakukan secara univariat bivariat, seolah-olah yang univariat adalah deskriptif, yang bivariat analitik. Ini buktinya bivariat, tapi ini masih deskriptif. Ya, terus yang ini berapa variabel? 3 toh? Ada kejadian hipertensi, tekanan apa namanya, ada jenis kelamin, ada status gizi. Ini deskriptif ini. Mana yang resikonya cenderung lebih tinggi? Kalau orang berlebih gizinya, pria atau wanita yang cenderung akan lebih beresiko hipertensi? Ya kan? Nah, kalau kita gizinya berlebih, kegemukan, ya kan? Wanita resikonya akan hipertensi 92%, sementara pria 80%. Jadi wanita yang kegemukan resiko akan kena hipertensi lebih tinggi dibanding dengan yang pria. Tuh, itu deskriptif tuh, deskriptif tapi lebih dari 2 variabel. Jadi boleh. Ya, tuh ya. Nah, ini berapa nih? Ini juga 3 variabel. Tapi kalau yang di sini 3-3-nya adalah kategorik, yang di sini 2 kategorik, 1 numerik. Ya. Rata-rata gula darah. Kita akan bicara pada yang hipertensi saja. Mana? Tuh, ya. Oh, rupanya justru orang yang sehat. Ya, dia hipertensi
kan? Yang gizi sehat justru yang gula darahnya tinggi. Kenapa lah ya? Orang yang merasa gizi sehat, lalu dia makannya sembarangan, misalnya begitu ya. Yang sudah berlebih, mungkin karena sudah itu ya, sudah berhati-hati. Jadi ini justru orang yang sehat. Nah, itu analisisnya dan seterusnya. Jadi ini deskriptif 3 variabel. Ini deskriptif 4 variabel tuh. Ya. Nah, dan seterusnya. Jadi penelitian deskriptif dibandingkan dengan penelitian yang analitik. Ada mahasiswa yang bilang atau pembimbing yang bilang penelitian deskriptif itu mutunya lebih rendah daripada penelitian analitik. Tidak begitu. Ya, tidak ada itu. Sama saja. Deskriptif juga kalau kamu menyajikannya dengan baik, ya. Nah, Anda bisa menyajikan dalam 1 variabel, 2 variabel, lebih dari 2 variabel. Itu deskriptif, bisa. Nah, jadi balik lagi ke sini, ya. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran subjek penelitian berdasarkan yang disajikan, ya, dalam bentuk, misalnya, bentuk tabel atau diagram sesuai tujuan penelitian. Nah, jadi Anda tujuan penelitiannya apa? Jadi misalnya ada tujuan khusus 1. Ya, tujuan khusus 1 misalnya mengetahui ya distribusi frekuensi, ya kan, dari variabel jenis kelamin, usia, dan lain-lain misalnya kan dia. Nah, sudah gambarkanlah nanti di sini ada yang namanya dummy tabel. Nah, dummy tabelnya gimana? Anda menulis dalam proposal kan? Nah, mana dummy tabelnya? Oh, berarti di sini ada pria, ada wanita, itu yang jenis kelamin. Berapa N, ya, berapa persen, N atau F ya gitu ya. Itu. Oh, mau digabung misalnya ini mau jadi 1 dengan usia ya. Oh, berarti ini yang usianya kurang dari 40, lebih dari 40 misalkan begitu ya. Berapa N itu. Jadi inilah dummy tabel untuk tujuan yang ini. Ya. Nah, itu distribusi, frekuensi, dan seterusnya. Setiap tujuan nanti ini ada dummy tabelnya. Ya, tuh. Nah, kemudian Anda juga akan menuliskan yang analitiknya ya. Analisis. Gimana nulisnya? Nah, analisis inferensial atau dalam kurung lah ya dia. Analitik dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan X dengan Y, kalau judulnya itu kan, ya, menggunakan menggunakan statistika uji. Nah, apa statistika ujinya tuh? Ada korelasi, ada regresi, ada korelasi, ada regresi, ada apa lagi? Ada independen t-test dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalnya diperlukan syarat uji normalitas ya jadi uji normalitas sebaran data dilakukan menggunakan statistika
uji, ada Kolmogorov, Smirnov. Nah, ini kalau datanya banyak, ada menggunakan Shapiro, Wills, itu apa ya? Jadi pilihannya nanti ini terserah menggunakan apa pilihan. Nah, kalau misalnya ada uji homogenitas, berarti uji homogenitas ya variansi dilakukan menggunakan statistika uji apa namanya ya, Leventhal. Nah, itu. Nah, sudah. Inilah yang Anda tulis tuh. Jadi di analisis data itu Anda menuliskan analisis deskriptifnya ini ya. Kemudian analisis inferensial begini. Jadi bukan univariat bivariat. Ya, tapi kalau pembimbingnya mau univariat bivariat ya enggak apa-apa. Terserah kamu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini kita terbatas di analisis deskriptif. Analisis deskriptif hanya berbicara dari... Halo? Ada di mana? Oh, tunggu sebentar ya. Aku 5 menit lagi, selesai. Ya. Kelas, tunggu ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi ulangi, jadi analisis deskriptif hanya penyajian data berdasarkan data sampel. Bisa disajikan dalam univariat, bisa bivariat, atau banyak ya, bisa satu variabel, dua variabel tabel gitu, tabel distribusi frekuensi atau tabel silang. Nah, contoh penyajian tabelnya seperti tadi. Oke ya, sudah. Jadi itu saja. Nanti kita ketemu lagi hari apa? Hari apa namanya? Ketemu lagi di blok IKM ya. Blok IKM itu apa sih? Blok 27 atau blok 24? Untuk rubah-ubah terus. Baik, itu saja dulu. Nanti materinya kalau mau diperlukan ya nanti dikirim. Toh nanti kita akan ketemu lagi di blok 20. Ya, ini hanya Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan dalam proposal, boleh nanti Anda WA atau Anda telepon ya. Bagaimana kita menuliskan proposal supaya nantinya bagus itunya ya. Ada contoh sih proposal bagaimana menuliskan definisi operasional, variabel, dan seterusnya ya. Ada pertanyaan, Nak? Baik, kalau tidak ada, ya, yang materi nanti dikirim. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti dalam rangka masih menyusun proposal itu, boleh nanti hubungi saya bisa lewat WA. Ya, kalau telepon nggak diangkat-angkat di WA. Kalau telepon nomornya nggak dikenal, biasanya saya nggak ngangkat. Tapi kalau kamu WA dulu, oh ya baru nanti diangkat. Ya, baik itu saja dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita stop. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Izin bertanya, Pak. iya siap, ayo. Izin Pak untuk variabel perancu atau variabel confounding itu, Confounding, Pak. ya. Itu nanti untuk dimasukkan ke SPSS sama dimasukkan ke datanya itu bagaimana, Pak? Terus saya izin bertanya untuk variabel confounding itu apakah ada karakteristik atau kriteria berapa maksimal yang boleh dimasukkan ke dalam satu judul itu, Pak? Terima kasih, Pak. Yang pertama tadi, yang pertama tadi? Nah, yang ingat Pak dulu, berapa variabel confounding ya? Berapa banyak variabel confounding? Biasanya analisis kan hubungan antar dua variabel ini dengan siapa nih? Veza. Anda judulnya apa, Veza? Hubungan antara kejadian fatigue dengan iklim kerja panas di daerah konstruksi, Pak. Ya, hubungan X dengan Y ya. Saya sebut gitu aja ya. Kamulah yang tahu X-nya apa, Y-nya apa. Hubungan X dengan Y. Kalau kita hubungan X dengan Y biasanya dipengaruhi juga oleh variabel yang lain kan. Contohnya lama belajar dengan prestasi belajar. Apakah orang yang makin lama belajarnya prestasinya makin baik? Bisa jadi begitu kan?
Tapi kan tergantung dari IQ kan? Iya kan? Nah, jadi kan begitu ya. Nah, jadi IQ kan bisa sebagai confounding misalnya begitu kan? Jadi mesti dibedakan kalau memang Anda mau mencari itu hubungan X dengan Y ini mestinya kan pada orang yang dalam situasi yang sama kan? Nah, tapi kan sulit untuk Ya, mencari orang dalam situasi yang sama. Makanya harus dibedakan di confounding. Ya kan? Dikontrol oleh variabel. Nah, misalnya kontrolnya Anda menggunakan IQ. Nah, biasanya satu-satu, Pak Iza, yang ininya tuh. So, kontrolnya tuh. Kalau kontrolnya banyak sekaligus sulit analisisnya dan nanti begitu. Kalau untuk S1 satu-satu saja. Jadi hubungan X dan Y dikontrol oleh satu variabel. Nanti analisisnya dibedakan. Oh, kalau dia IQ-nya begini, ternyata signifikan apa tidak. Tapi gini misalnya kan gitu. Hubungan misalnya yang mudah diterima apa ya? Eh, Les memasak dengan apa namanya? Ya apa namanya kualitas makanan ya, kualitas ya enak apa tidak gitu ya. Tadinya pria dengan wanita. Ya, kalau wanita kan sudah biasa memasak, jadi pasti enak lah ya. Nah, kalau pria misalnya enggak, nah dari kan begitu dilatih, oh ternyata prianya meningkat misalnya kan, jadi itu kan dipengaruhi oleh confounding kan gitu ya. Jadi satu-satu bisa ya. Jadi tidak bisa pria wanita dengan IQ akan mempengaruhi misalnya lama belajar, prestasi belajar, ribet analisisnya. Hmm, Oke ya. Nanti saya ada contoh juga kalau anu tuh misalnya kejadian penyakit jantung dengan obesitas. Yang obes dengan yang ini ditambah lupa saya yang mana. Tapi ada di buku saya juga ada itu anunya. Jadi satu-satu bagusnya. Terus apa lagi tadi? Bisa? jadi kalau kalau misalnya di penelitian sebelumnya itu Pak ada yang bilang itu signifikan, ada yang enggak Pak. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya ngambil data gitu Pak, terus hasilnya tidak signifikan, apakah saya perlu menghitung data-data perancu ini sebelumnya Pak, atau kayak tinggal Ini. dimasukkan aja Nah, kayak dimungkinkan karena hal-hal ini gitu Pak? yo, kan kita mengumpulkan data, sudah data diperoleh. Pertama dalam penelitian kan kita menetapkan populasinya kan. Ya, populasinya ini sampelnya sudah fix, sampelnya sebanyak ini. Sudah sampelnya sebanyak ini baru kita olah kan. Oh, ternyata hubungan obesitas dengan kejadian penyakit jantung itu tidak signifikan, ya kan? Lalu LDL apa dengan misalnya itunya juga tidak signifikan. Tapi begitu ada misalnya ini misalnya salah satunya ini di faktor interaksinya dihitung. Oh, ternyata begitu ini antara antara tadi apa namanya obesitas dengan LDL apa HDL LDL-nya dengan lipidnya itu ada interaksinya dimasukkan dalam analisis menjadi signifikan. Jadi itu cara menganalisisnya. Oh, berarti kita diinteraksikan. Oh, ini enggak, mau dibedakan saja kita dengan menggunakan variabel confounding. Berarti kalau dibedakan dengan confounding gimana ceritanya? Tapi nanti itu dianalisis. Oh, tapi kalau misalnya sudah menemukan hasilnya tidak sesuai dengan teori, apakah kita salah? Ya tidak, ya sudah, ya sampaikan saja itu. Karena teori kan diukur dengan data yang sudah begitu banyak dan yang sedang menarik kita kan hanya sekali pengukuran data kan. Tapi inilah hasil penelitian kita, jadi tidak usah harus pengumpulan data lagi, mengolah lagi, tapi nanti diolah dari variabel-variabel yang ada. Mengolahnya bagaimana? Banyak caranya nantinya tuh. Ya, bisa diinteraksi, bisa dibikin variabel compoundingnya dimasukkan seperti apa nantinya tuh. Ya, jadi nanti itu teknis dialami setelah datanya ada. Kalau datanya belum ada susah ngomongnya. Nanti aja kalau datanya sudah ada, bawa ke tempat ke saya nanti ya, kita ngobrol lagi. Analisisnya pakai apa kalau hasilnya seperti itu, misalnya kan gitu. Mm. Ada lagi? Yo. Sudah Pak, kasih Pak. Mm. Mm. Mm.
Bisa. Jadi pertama judulnya gambaran, berarti kan sudah pasti deskriptif toh. Nah, gambaran. Kalau kita gambaran itu variabel apa yang masuk dalam gambaran? Ya kan, variabelnya apa saja. Gambaran itu kan banyak. Jadi berarti kondisi penciumannya ada tidak. Lalu kan ada orangnya kan dan semuanya. Nah, nanti itu kan bisa di cross tab, di apa kan gitu ya. Jadi soal itunya, soal bagaimana mengukur apakah dia apa tidak, kamu pakai metode apa ya nggak jadi masalah. Itu kan mengukur itunya. Ya. Jadi kalau Anda gunakan kuesioner, nanti persoalannya kuesionernya itu valid apa tidak, diuji dulu. Misalnya gitu ya. Nah, kalau kamu masih bingung di bab 3-nya, boleh WA aja nanti telepon ya. Gimana ceritanya supaya saya juga agak bisa lebih jelas apa sih masalahnya gitu kan. Ya, dalam proses menyusun proposal, kapan mulai seminar proposal? Oh, masih lama. Cuman kan masih proses bimbingan, bolehlah nanti telepon atau WA ya gitu ya. Kita ngobrol ya. Kalau memang perlu datang ya kita ketemu gitu ya. Kita ketemu di IKM nanti ya. Tapi di bawah nanti proposalnya kan Anda sudah nulis apa ya? Kita konsultasi, kita ngobrol di situ.